Saldonya 100 juta di bank dibungakan, ya. Sementara jamaahnya ada yang sekolah nggak ada biaya anak-anaknya, yang mau berobat nggak ada biaya. Apa kita tahu itu jam pengurus masjid ini? Itu yang digarap oleh Masjid Jogokarian dan Masjid Kapal Munzalan. Sampai mereka tahu data tentang warga masyarakat ini lebih lengkap data masjid dibandingkan data dari desa. Infak per bulannya 4 sampai 5 miliar. Dari infak ini dibuatlah usaha, bangun toko disewakan, petani dimodali bagi hasil, kok kebun sawit, kok sawah dan segala macamnya. Kalau begitulah masjid, gimana gak ketar-ketir itu orang kafir nengok, ya kan? Ini enggak, sebanyakan masjid cuma tukang minta sedekah saja mintanya, tapi nggak mau memberi. Oh, anak yatim sekian dikasihkan setahun sekali. Emang anak yatim laparnya setahun sekali? Karena kadang-kadang itu di kampung kita kota infak untuk wakaf, masjid, MBA, anak yatim dibagikan setahun sekali. Emang anak yatim itu butuh uang sekolahnya, butuh buku itu setahun sekali. Nah itu Bapak Ibu. Nah masalahnya, kenapa orang kafir mengukur kekuatan umat Islam itu dari subuh berjamaah? Karena hanya orang-orang beriman yang benar imannya saja yang sanggup untuk datang ke masjid di 5 waktu, terutama subuh. Hanya orang yang benar imannya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa lam yakhsha illallah. Hanya orang-orang yang beriman sajalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Orang munafik tidak akan sanggup itu. Banyak haji munafik. Haji saja banyak munafik. Gimana lagi yang umrohnya? Ada pak haji, ada pak umroh. Karena dia mikir, oh sholat di Madinah, Masjid Nabawi kan sekian beratus ribu pahalanya. Ini masjid Batu ngapain? Sudah banyak pahala saya. Merasa sudah banyak pahala, kepedean dia. Ya, pulang dari ibadah haji nggak ke masjid dia. Nah, ini masing-masing. Hanya orang yang benar imannya saja yang sanggup datang subuh berjamaah dimanapun dia berada. Dan hanya orang munafik yang merasa berat berangkat ke masjid. Munafik, panduto, penipu, pembohong. Wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak orang yang ngaku-ngaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari kiamat, padahal sesungguhnya mereka tidak beriman. Banyak yang ngaku-ngaku beriman, padahal mereka tidak beriman. Jamaah saja. Siapa yang sering bolos subuh berjamaah tidak beriman dia. Dan banyak cerita juga lagi. Oh, kalau urusan dunia, yang kemanapun kau pergi, gunung kan ku daki, lautan ku seberangi, surau terlewati. Untuk dunia, seorang ayah, seorang suami, apa katanya, banting tulang peras keringat untuk mencari nafkah. Siang jadi malam, malam jadi siang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Untuk apa? Untuk menafkahi anak. Tapi sembahyang subuh enggak, kan goblok. Sholat tidak. Seperti mana cerita kita tadi malam di Masjid Nur Jannah. Ada kuli bangunan, dapat borongan bangun masjid, masuk waktu sholat. Apa kata apanya? Mandornya, hei, berhenti kerja. Orang sholat, tukangnya nggak sholat. Kesimpulannya apa? Orang sholat, kata mandornya. Si tukang nggak sholat. Kesimpulannya, si tukang itu bukan orang. Kalau dia orang pasti dia sholat. Di masjid dia dapat kerjaan, nggak sholat juga lagi. Manusiakah itu? Di masjid dapat kerja, bangun masjid, renovasi masjid, ngecat masjid,
terdengar azan, Allahu Akbar, depan matanya lihat orang sholat, depan matanya lihat bapak orang tua kita yang sudah begini badannya masih bisa sanggup ke masjid, sementara dia sehat, angkat batu kuat, ini kuat dan segala macam, tapi nggak sanggup ke masjid. Nggak lihat matanya itu. Maka benarlah firman Allah, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam ke bawah banyak di kalangan jin dan manusia. Mereka punya hati tapi tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sungguh-sungguh merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Aceh dengan gelar Serambi Mekah habis Allah buat dengan gempa dan tsunami. Itu yang saya sampaikan awal sejarah saya tinggal di kota Pariaman, kelahiran kedua orang tua saya. Saya lahir besar di Medan, Bapak Ibu sekalian. Sebelum gempa 2009, saya diundang dari Medan khutbah di kampung halaman orang tua saya. Dan Pariaman itu tepi laut. Saya katakan, ternyata mohon maaf, suka atau tidak suka, saya lihat rupanya perangai orang Pariaman itu suka bampok di lapau. Itu yang saya lihat. Alhamdulillah orang Pariaman sini tidak ada yang bampok di sini ya. Itu tak ambung tuh, ambung. Sampai saya ke Malaysia, Pak, orang Pariaman itu bampok hari Jumat bampoknya. Orang yang di absennya, bila tersapu itu kerusa jilonya itu, bila tersapu keceknya. Orang ke masjid katanya kena kemasukan jin. Bila kanainya itu kan, bila kanai sih. Ini sakit otak orang kita kanai. Ya. Di Medan, kalau Bapak Ibu pernah tinggal di Medan, pernah jalan ke Medan, daerah Sukarame, kedai-kedai kopi itu, ajo-ajo yang banyak duduk situ tuh, bampok karena ajo-ajo cilako kok. Jo, tenang Jo, jangan berang lu Jo. Ajo siko nak ada tu. Ajo siko lelok. Ya. Lapau dekat surau. Nah, berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau artinya semua tahu Allah Maha Besar. Tapi tidak menggarik lancinya dari lapau itu. Mohon maaf Pak. Saya kalau pengajian memang agak lasak Pak. Wow. Orang azan bampok di lapau, mama orang lo kok mama cilako kok. Itu ke kemending kemanakan tuh anak di pangku kemanakan dibimbing ada kemana ke jurang dibimbing anak kemanakan itu. Orang berangkat ke masjid dia maaf dampok di lapau juga dekat masjid dengan lapau. Apa enggak dengar telinganya? Kok datang gua mengaku orang Minang? Orang Minang kok paling alim di dunia kok. Adik kami basandi sarak kami basandi kitabullah. Sarak mangato adik memakai. Kok memang orang Minang kabur orang Baradek, tidak ada orang Minang yang sholat seminggu sekali. Tidak ada orang Minang duduk bampok di lapau ketika azan berkumandang. Tidak ada orang Minang berpaluk-paluk juan jiang dah. Tidak ada orang Minang bergonceng-gonceng juan jiang. Kalau memang orang Minang, kalau ada orang Minang bergonceng juan jiang, itu nan anjang sebenarnya itu. Nah, ya. Saya makanya berani ceramah begini, karena saya tahu di sini nggak ada yang bawa anjing. Di sini ya, tak kok di luar itu diikatnya nggak tahu saya.
Tempat saya lahir Pak di Medan, orang Batak Kristen itu, orang Simalungun, orang Karo, orang Toba, nggak pernah tuh saya lihat gonceng-goncengan sama anjing. Di Minangkabau dari ujung Rau Panti sampai orang pesisir, basobok geng-geng anjing kok sadonya. Betul nggak Pak? Bahkan bisa dilihat kalau di Bengkulu Bangkunya ada kubur anjing, itu orang Minang mungkin tuh. Sampai begitu, betul nggak itu? Mohon maaf Pak, jangan berang lu Pak. Ambo magiah tahu jenyo. Itulah faktanya kini orang Minangkabau. Makanya bersama-sama kita Pak membangkit batang yang terendam. Hidupkan falsafah. Falsafah itu indah enggak? Adat bersemikan syarak bersemikan kitabullah, syarak mengata adat indah Pak. Cuman orang Minang yang punya, orang Arab itu nggak punya itu. Semestinya orang Minang yang paling alim semestinya, tapi faktanya orang Minang yang paling kurang ajar. Kalah lo Bani Israel. Iya. Orang Minang kok mengecek, jangankan kalah remis pun tak muahnya. Orang Minang kekalah, orang Cina juga kalah mengalahkan orang Minang. Ya, orang Minang maju selangkah dibandingkan orang Cina. Orang Cina bakal daya awak kaki limo. Di muka orang Cina kan di muka orang Cina. Ya. Orang Minang kekalah. Taimpi nak ada teh, tak kurang nak di luar. Bodoh belah baca dia. Ya, itu. Pak, masyaallah muslimin, itulah kondisi umat Islam kini. Kalau begitulah kondisi dalam sebuah negeri, umat Islamnya lalai lengah, tidak peduli dengan kebangkitan dari masjid, tidak peduli untuk meramaikan masjid. Pengurus masjid tidak berupaya bagaimana supaya jamaah bisa datang ramai ke masjid, maka niscaya di negeri itu Islam akan musnah cepat atau lambat. Di Masjid Kapal Munzaran Pak, itu masjidnya dikasih wifi. Remaja-remaja tuh numpuk-numpuk di masjid tuh. Tapi memang ya awal-awalnya remaja tuh tak sholat Pak, awal-awalnya. Dibuat lapangan poli, ibu-ibu pakai celana, pakai celana ketat, pakai legend main poli di halaman masjid. Awalnya tak sholat Pak, tapi lambat laun mereka sholat. Masjid memfasilitasi, buat lapangan tenis meja, buat lapangan badminton, buat lapangan poli, lapangan takraw. Remaja digerakkan, tapi ingat, waktu sholat semuanya ikut sholat. Terjadi itu Pak di Pontianak. Ya. Kalau begitulah masjid bangkit umat Islam ini Pak. Tidak perlu umat Islam yang susah ini meminta kepada rentenir minjam uang riba. Kenapa alasan mereka darurat? Sana boleh kayu tapi tidak peduli, kayu seorang aja nyawa. Kau orang tak tanggung eloknya. Kalau sama orang nggak tanggung kasih juta 2 juta, sama dosa anaknya mati jelang. Utang ke petang dulu naik. Sampai dan bilang tuh, ancak harat toko habis jorang pada dosa anak habis. Ancak jorang habis pada dosa anak. Nak kurang ajar tuh namanya itu. Biarlah orang lain menghabiskan hartaku daripada dosa anak yang menghabiskan. Padahal yang diwajibkan yang kita tolong keluarga dulu wajib ditolong, baru orang lain. Ini sama orang lain baik sama keluarga. Itulah kedoknya Bapak sekalian. Nah, masyaallah muslimin rahmati Allah. Maka beraninya orang kafir kepada umat Islam karena apa? Apabila dalam sebuah negeri lebih banyak orang munafiknya, yang mayoritas munafik, maka orang kafir tidak akan takut. Dalam sebuah negeri, walau presidennya Islam, wakil presidennya Islam, kapolrinya Islam, panglima TNI-nya Islam, segala macam Islam, orang kafir tidak akan takut. Sumbang dengan uang, agih jabatan. KO tuh presiden-presiden itu, raja-raja itu. Itulah yang terjadi di Andalusia Pak. Kenapa hancurnya Islam di Andalusia? Raja ketika itu diiming-imingi hadiah oleh para penjajah kafir, bersatu orang-orang Kristen di situ untuk menghancurkan umat Islam. Dan percaya atau tidak Pak? Percaya atau tidak? Kalau di Indonesia ini kita begitu terus, orang kafir yang mengangkat kita cepat atau lambat habis Islam di Indonesia ini.
Ustaz ditangkap teroris, kita diam. Takut. Ustaz dituduh teroris. Ustaz radikal, takut. Islam muslimin, di mana pembelaan kita kepada pegiat-pegiat dakwah? Kalau ustaz-ustaz yang bertegar menyampaikan dakwah ditangkap, di penjara karena memang itu konsekuensi menegakkan kebenaran. Al-Anfal 30, mereka akan berupaya untuk menangkap kamu, mengusir kamu, memenjarakan kamu, bahkan membunuh kamu. Itu konsekuensi Pak menegakkan dinul Islam. Nah, cepat atau lambat Islam itu akan punah di negeri itu. Pertanyaannya, maukah, relakah, inginkah kita Islam punah di Indonesia ini, hanya tinggal sejarah saja lagi? Maukah kita begitu? Maukah begitu? Bersatu pejuang subuh. Takbir! 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 Perbanyak pejuang subuh. Kalau dapat semua masjid, punya pejuang-pejuang subuh semua masjid. Bergerak dari masjid, bangkitkan umat Islam dari masjid. Dari masjid umat Islam bangkit. Kita yang memimpin lagi. Jangan mau kita dibodoh-bodohi oleh orang kafir. Karena program orang kafir dalam surat Al-Baqarah 217, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak pernah berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad dari agamamu. Apa kata Allah? Mereka tidak pernah berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad dari agamamu. Siapa kamu? Mau presidenkah kamu? Mau wakil presidenkah kamu? Kiaikah kamu? Ulamakah kamu? Tentarakah kamu? Polisikah kamu? Pejabatkah kamu? Orang kayakah kamu? Pendekarkah kamu? Orang kafir tidak akan takut. Mereka akan memangsa kita, memurtadkan kita. Tanya kisah nyata, bukti pelaku nyata, Dr. Yahya Waloni, betul? Sudah pernah kemari Dr. Yahya Waloni? Mantan pendeta. Berapa banyak orang dimurtadkannya? Berapa dia dapat bonus memurtadkan satu orang Islam? Berapa gaji pendeta? Begitu Pak, gaji pendeta puluhan juta, bahkan ratusan. Kalau dapat memurtadkan orang, dapat bonus lagi. Memang Ustaz tidak minta gaji. Berapa Ustaz yang kita gaji? Coba bayangkan. Fokus, supaya Ustaznya fokus berdakwah. Siapa yang berani menjadi bodyguard para Ustaz? Makanya Ustaz ini banyak yang penakui. Tidak beri, kok kareh benar kok Wak? Ustaz radikal kok nak diundang kok balik. Kok keluar kajian mau lagi? Tidak diundang kok di mana pe amplop kok cek. Ya. Kemana hamba bongkar rahasia mau di Masjid Nurjana tuh? Kamu tidak perlu amplop Pak. Setiap di amplop mencampakkan amplop tuh. Loh, tidak percaya Pak? Tidak percaya Bapak sama saya? Saya buang amplopnya. Ya tentu diambil isinya dulu. Sebab kalau sama isinya dibuang, nanti ketemu sama pemabuk, nanti dibeli mabukan. Dia mabuk, dia berdosa, saya berdosa pula kan. Nah supaya dia tidak berdosa, saya tidak berdosa, saya ambil isinya dulu, amplopnya saya buang. Kadang ada ustaz yang menenggang, kok di mana amplop? Amplop yang dipikirkannya. Nah. Makanya mohon maaf Pak, kalau ada pengurus masjid yang bertanya, Ustaz, gimana Ustaz? Berapa transportasinya? Ustaz ditanya berapa? Mohon maaf Pak. Ya. Sebenarnya mahal harganya. Nah, cuman malu, tidak mungkin lah Ustaz kasih harga. Nanti tawar-tawar pula ya kan? Nah. Jadi kadang mohon maaf Pak, kadang saking canggihnya Ustaz-Ustaz sekarang ada tim manajemennya. Saking hebatnya ada tim manajemen, sekali ngundang 30 juta. Masya Allah, gimana nggak kaya Ustaz itu? 30 juta sekali ngundang. Saya nggak perlu 30 juta, 10 aja cukup lah. Ustaz yang banyak, ya, 10 aja. Ya, coba bayangkan ngundang Ustaz sampai puluhan juta, coba gimana nggak mikir-mikir masjid? Sementara kewajiban berdakwah itu kewajiban para Ustaz. Coba sejahterakan para Ustaz ini, berikan jaminan hidupnya supaya apa? Supaya Ustaz ini nggak takut miskin.
Akhirnya apa? Banyak ustaz-ustaz yang, mohon maaf nih, pendakwah yang plat merah banyak nggak berani bicara ketika corona kemarin. Kalau ceramah khutbah Jumat kena pecat nanti. Iya Pak. Nah tuh pendakwah plat merah. Begitu. Nggak berani ngomong. Nanti kalau saya ceramah nanti kena pecat. Gobloknya ustaz kok goblok. Takut kena pecat. Masyaallah muslimin rahmati Allah. Jadi kuncinya, kalau kita ingin tetap jaya bangkit Islam ini, dari masjid kita mulai. Masjid berpikir bagaimana supaya jamaah ini cinta dengan masjid. Ada 7 strategi. Cuman udah jam berapa nih ya? Kita sambung bulan depan. Kita sambung malam ya. Kita sambung malam. 7 pilar, 7 strategi bagaimana supaya jamaah subuh bisa seramai jamaah salat Jumat. Jangan lewati pada episode berikutnya nanti malam di channel yang sama di waktu yang berbeda. Ya. Jam berapa Pak nanti malam? Pada maghrib. Pada maghrib. Kok dapat pada maghrib nanti tuh lebih ramai jamaahnya ini. Ya, kita akan berikan strategi bagaimana supaya masjid, semua masjid jamaah subuhnya seramai jamaah salat Jumat. Tunggu nanti malam. Awas, kau berani saya tunggu sini kau bilang. Ya demikian saja para jamaah sekalian mati Allah ya. Sebab kalau diturunkan pengajian ini sampai siang pun insyaallah saya bisa pingsan ya. Nah, cuman karena saya tahu bapak-bapak sudah agak lapar mungkin sudah mulai kedengaran keroncongan perut saya sebenarnya bukan perut bapak gitu ya. Nah, maka insyaallah kita sambung nanti setelah sholat maghrib. Dan kalau dapat maghrib nanti yang hadir terutama pengurus-pengurus masjid yang lain tekankan Pak, terutama Bapak dari DMI, tekankan semua di bawah bimbingan DMI itu masjid-masjidnya nanti malam datang kita akan berikan bocoran 7 strategi supaya umat Islam di waktu subuh ramai seperti waktu sholat Jumat. Demikian saja para jamaah sekalian mati Allah, kebenaran dari Allah semata, selain khilaf dari saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon beri maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.